Selamat malam pemirsa. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu presiden yang dibacakan pada Senin 22 April kemarin praktis mengakhiri proses kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya KPU akan secara resmi mengumumkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Babak baru politik Indonesia segera dimulai jika sebelumnya peta politik tergambar dari koalisi partai politik pengusung kandidat atau disebut dengan koalisi kandidasi, maka selanjutnya peta baru politik akan mengarah pada apa yang disebut koalisi kabinet. Dalam sejarah pemilihan presiden secara langsung, koalisi kabinet ternyata kerap merangkum kekuatan politik yang lebih besar ketimbang dengan koalisi kandidasi. Sehingga kali ini peluang koalisi kabinet akan lebih luas dari koalisi kandidasi sangat terbuka lebar. Putusan MK dan peta baru politik Indonesia kami sajikan dalam special report malam hari ini bersama saya Kevin Ega. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk mengingat momentum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menilai dalil yang diajukan tidak berlandaskan hukum, namun putusan ini tidak bulat. Ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dan usai putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa penetapan tersebut akan dilakukan dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Seperti apa persiapan jelang penetapan presiden dan wakil presiden di KPU esok hari? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina dari gedung KPU Jakarta. Fadila, seperti apa agenda penetapan presiden dan wakil presiden yang berlangsung di KPU esok?
Ya baik Egan, kalau kita melihat kemarin memang pada hari Senin 22 April 2024 ini Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan yang menolak sengketa yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan juga 3 dengan nomor perkara 1 dan 2. Ini permohonannya ditolak secara keseluruhan. Ini berarti keputusan ini juga memperkuat surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional. Nah, kalau kita merujuk pada PKPU nomor 6 tahun 2024, memang KPU ini maksimal harus menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan, atau berarti maksimal adalah hari Kamis. Tapi memang dari KPU ini sudah menjadwalkan penetapan ini akan dilakukan pada hari Rabu besok pada pukul 10 pagi di gedung sidang utama dari KPU di lantai 2 gedung KPU Pusat. Nah, untuk proseduralnya ini tadi disampaikan oleh komisioner dari KPU Idam Holik bahwa proseduralnya ini tidak akan jauh berbeda dengan rapat pleno terbuka pada saat penetapan hasil pemilu 2024 kemarin. Jadi kemungkinan nanti proseduralnya adalah KPU ini akan membacakan ketetapan dari KPU, kemudian nanti dibacakan juga berita acaranya, kemudian nanti para pihak yang diundang ini akan diminta untuk menandatangani dari berita acara ini, kemudian nanti salinan dari berita acaranya akan diserahkan kepada para pihak yang hadir dalam penetapan ini. Nah, untuk para pihak yang hadir ini kalau dari PKPU atau peraturan KPU, ini adalah KPU, kemudian juga paslon, kemudian perwakilan dari partai politik yang mengikuti pemilu, kemudian juga dari Bawaslu. Nah, Egan, penetapan ini adalah penetapan terakhir sebelum nanti pasangan calon nomor urut 2 yang terpilih atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia pada Oktober mendatang, Egan. Dila, pada malam hari ini persiapannya sudah seperti apa menyambut acara penetapan presiden dan wakil presiden esok di KPU? Ya, Egan, untuk persiapan sendiri kalau di dalam KPU ini misalnya di halaman ini memang tidak ada persiapan yang terlihat pada malam hari ini. Namun untuk di lantai 2 atau di ruang sidang utama dari KPU RI yang akan dijadikan tempat untuk penetapan atau rapat pleno penetapan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih esok ini sudah tidak boleh dimasuki oleh pihak-pihak lain atau sudah menjadi clear area. Dan kalau kita lihat di depan dari gedung KPU RI ini sudah mulai terlihat adanya pengamanan untuk persiapan esok hari. Di depan gedung KPU RI ini juga jalannya sudah ditutup, jadi masyarakat tidak bisa melintas lagi. Kemudian juga tadi malam sekitar pukul 8 ini sudah mulai ada apel dari aparatur gabungan yang besok akan melakukan pengamanan di sekitaran gedung KPU RI, Egan. Ya, Dila, siapa saja yang akan diundang esok? Apakah Presiden Joko Widodo akan hadir? Ya, Egan, kalau kita mengutip dari pernyataan dari komisioner KPU, ini yang diundang adalah pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait ini siapa saja? Misalnya seperti pasangan calon, baik pasangan calon yang terpilih atau Prabowo dan juga Gibran, kemudian juga pasangan calon nomor urut 1 dan juga 3 ini juga diundang, kemudian ketua umum partai, ketua dari lembaga-lembaga negara, Presiden Republik Indonesia ini juga diundang. Namun untuk selengkapnya berikut adalah pernyataan dari komisioner KPU Idam Holik untuk Anda. Kami akan mengundang pimpinan partai politik. Kami juga akan mengundang pasangan calon, tidak hanya pasangan calon terpilih, dalam hal ini pasangan calon nomor 2, nomor 1, nomor 3 juga akan diundang. Kami juga akan mengundang ketua MPR, ketua DPR atau pimpinan lembaga negara lainnya, termasuk juga kami akan mengundang Bapak Presiden. Ya, Egan, kalau dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini memang dari pihak istana belum ada konfirmasi terkait apakah Presiden nanti akan turut hadir dalam penetapan KPU besok. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Egan, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio.
Baik, terima kasih atas informasinya Fadila Syarafina langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat malam. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari kubu Anies dan Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang kemudian dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Nah, hal ini praktis mengakhiri proses kontestasi Pilpres 2024. Nah, selanjutnya KPU akan secara resmi mengumumkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, jalan panjang hingga ketuk palu kemarin ini tentu diwarnai dengan banyaknya peristiwa. Nah, kami akan mengajak Anda untuk kilas balik perjalanan Pilpres 2024. Kita awali dari tanggal yang pertama, pemirsa. Dari tanggal 16 Oktober 2023, di mana kemudian pada tanggal ini MK mengabulkan perubahan syarat batas umur peserta Capres dan Cawapres. Melalui putusan ini maka Gibran Raka Buming Raka, kemudian yang sebelumnya pada saat mendaftar ini dia sebetulnya belum berusia 40 tahun, namun karena ia menjabat sebagai wali kota Solo, maka ia dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Dalam putusan ini, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Nah, disinilah kemudian muncul dugaan adanya peran dari Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran secara sengaja meloloskan Gibran agar bisa berkompetisi di Pilpres 2024. Kita ke tanggal berikutnya, pemirsa. Gibran sudah memenuhi syarat 7 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2023, Koalisi Prabowo secara resmi mengusung Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dan pada tanggal 25 Oktober 2023, Prabowo Gibran resmi mendaftar ke KPU dan menjadi peserta terakhir yang mendaftar. Di saat yang sama, Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena dianggap melanggar kode etik. Kita ke tanggal berikutnya, pemirsa. Setelah melalui proses persidangan kurang lebih selama 2 minggu, MKMK mengeluarkan putusan. Dalam putusan yang dibacakan oleh Jimli Asyidiki, Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Nah, dalam putusan tersebut, MKMK menyatakan Anwar Usman sebagai Ketua MK ini terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal sehingga kemudian melanggar Sabta Karsa Utama. Meskipun Ketua MK dicopot dari jabatannya, namun tahapan pemilu tetap berjalan sesuai dengan rencana dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa kampanye, di mana kemudian masa kampanye ini berlangsung diwarnai dengan bagi-bagi bansos dan pengerahan ASN. Nah, kedua poin ini dianggap oleh pihak 01 dan 03 sebagai salah satu bentuk kecurangan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di tanggal berikutnya, polemik Pilpres semakin memanas ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggota lainnya, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2023. Nah, DKPP menganggap KPU yang menerima pencalonan Gibran dianggap melanggar aturan dan prosedur. Tahapan pemilu tetap berjalan. Pada tanggal 14 Februari 2024, pemungutan suara tetap berlangsung sesuai rencana. Nah, di tanggal 5 Februari 2024, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir. Inilah kemudian yang kemudian salah satu menjadi polemik dan menjadi perbincangan di Indonesia. Kita langsung ke tanggal berikutnya, pemirsa. Ini adalah tanggal-tanggal yang merasa ditanggal penting dan kemudian menjadi satu persoalan yang kemudian akhirnya ditutup dengan tanggal 14 Februari 2024, di mana kemudian pemungutan suara akhirnya meloloskan dan menetapkan Prabowo Gibran menjadi pemenang dalam pemilu 2024 dengan meraih suara 58,6%. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pada tanggal 1 Februari 2024, Bupati Sidoarjo Mudlor Ali mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran serta mengajak masyarakat mendukung Prabowo Gibran. Hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi. Kiai milih Pak Prabowo menang sekali putaran. Kedua jarinya.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjadi satu dari 3 hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu yang diajukan Anies Mohaimin. Saldi menilai pembagian bantuan sosial menjelang pemilu memiliki korelasi dengan kepentingan elektoral. Serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam 1, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. 2, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam 2 bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik, kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Sidang putusan MK 22 April kemarin menarik perhatian halayak luar negeri. Di luar putusan sendiri ada banyak dinamika yang kami rekam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Seperti dapat Anda lihat pemirsa.